Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aranta Pristidrasari selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya Eva Febria Permatasari mewakili dari kelompok 10 yang beranggotakan Lutfia Amanda dan Ahmad Maulana Husni. Kami akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi mengenai materi persediaan. Pengendalian persediaan. Mengapa pengendalian persediaan itu penting? Persediaan di sini adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang maupun manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. Sementara persediaan harus dilindungi dari resiko eksternal seperti kebakaran, pencurian, maupun penggelapan internal dari karyawan. Selanjutnya, asumsi arus biaya persediaan. Persediaan ini bisa dihitung menggunakan 3 metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. FIFO merupakan metode first in first out, di mana barang yang kita beli atau barang yang kita simpan di dalam gudang merupakan barang yang akan kita keluarkan atau barang yang akan kita jual untuk pertama kalinya. Selanjutnya, metode LIFO merupakan metode last in first out, di mana barang yang kita beli atau barang yang kita masukkan terakhir kali merupakan barang yang akan kita jual atau kita keluarkan untuk pertama kalinya. Biaya persediaan perpetual dilihat dari data biaya tersebut. Di sini terdapat persediaan untuk menunjukkan sistem perpetual FIFO dan LIFO. Seperti transaksi pada bulan Januari berikut ini. Pada tanggal 1 terdapat persediaan sebanyak 10 unit barang dengan harga jual dengan harganya $20 per unit. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari terdapat transaksi penjualan sebanyak 7 unit barang dengan harga $20 per unit. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari terdapat transaksi pembelian dengan barang sebanyak 8 unit seharga $21 per unit. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari terdapat kembali transaksi penjualan sebanyak 4 unit dengan harga $21 per unit. Selanjutnya pada tanggal 28 terdapat transaksi penjualan sebanyak 2 unit dengan harga $22 per unit. Selanjutnya pada tanggal 30 kembali terjadi transaksi pembelian sebanyak 10 unit dengan harga $22 per unit. Untuk cara yang pertama kita dapat menggunakan dengan akun persediaan perpetual FIFO. Di sini transaksi yang pertama, perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang 127B sebanyak 10 unit dengan harga $20 per unit. Maka kita catat pada saldo persediaan dengan di kolom jumlah sebanyak 10 unit, di kolom biaya per unitnya sebanyak $20 dan total biayanya $200 yang kita dapatkan dari jumlah unit kita kalikan dengan biaya per unitnya. Selanjutnya pada transaksi tanggal 4 yaitu penjualan barang sebanyak 7 unit dengan harga $20 per unit. Maka kita catat pada harga pokok penjualan di mana jumlah kita isi sebanyak 7 unit, biaya per unitnya sebanyak $20, sedangkan biaya totalnya kita dapatkan $140 dari $20 kita kalikan 7 unit. Untuk saldo persediaan di sini, saldo yang awalnya 10 unit, kita jual 7 unit, maka tersisa 3 unit dengan harga sama yaitu $20 per unit, maka 3 unit kita kalikan $20 per unit, total biayanya terdapat $60. Transaksi pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli 8 unit seharga $21 per unitnya. Ditulis pada kolom pembelian untuk jumlah 8 dan biaya per unitnya 21, total biayanya 168. Untuk saldo persediaan, kolom saldo persediaan ditaruh bawahnya, jangan dijadikan satu karena biaya per unitnya berbeda. Jadi saldo persediaan ada 2 baris. Baris pertama jumlahnya ada 3 dan biaya per unitnya 20 dan total biayanya 60. Untuk baris kedua jumlahnya ada 8, biaya per unitnya 21 dan total biayanya 168.
Untuk transaksi pada tanggal 22 Januari, perusahaan menjual 4 unit seharga 31 per unitnya. Dari 4 unit yang dijual, 3 berasal dari unit awal Vivo dengan biaya sebesar 20 per unit. Karena kita baru mengeluarkan 3 unit, jadi kita mengambil 1 unit lagi dari saldo persediaan di akhir yang harga per unitnya 21. Jadi saldo kita tinggal 7 unit dengan biaya per unitnya 21. Transaksi pada tanggal 28 Januari, perusahaan menjual 2 unit dengan harga 32 per unitnya. Jadi kita mengeluarkan dari saldonya 2 unit, kita tulis di kolom harga pokok penjualan dengan isian jumlahnya 2, biaya per unitnya 21, total biayanya 42. Total biaya kita dapat dari 21 tadi dikalikan dengan jumlah unitnya, dikalikan 2. Jadi hasilnya ada 42 dan saldo persediaan kita tinggal berjumlah 5 unit dan biaya per unitnya 21 dan total biayanya 105. Transaksi pada tanggal 30 Januari membeli 10 unit tambahan seharga 22 per unitnya. Kita mencatat di bagian pembelian jumlahnya bertambah 10 unit, biaya per unitnya $22 dan total biayanya $220. Dan kita juga mencatat di saldo persediaan, jangan ditambah ya, tapi ditaruh di bawahnya. Untuk jumlahnya 10 unit, biaya per unitnya 22 dan total biaya 222. Pada transaksi kali ini kita menemukan total untuk pembelian jumlahnya ada 18 unit dan total biayanya adalah 388. Dan untuk kolom harga pokok penjualan totalnya ada 13 unit dan untuk total biayanya ada 263. Pada kolom saldo persediaan jumlahnya ada 15 unit dan pada total biayanya ada $325. Akun persediaan perpetual Vivo. Setelah kita tadi menggunakan metode Vivo, sekarang kita menggunakan perpetual Vivo, last in first out. Barang terakhir masuk kita keluarkan terlebih dahulu. Perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang 127B sebanyak 10 unit dengan total biaya sebesar $200. Kita catat pada kolom saldo persediaan dengan jumlah 10 unit, biaya per unitnya 20 dan total biayanya $200. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan menjual 7 unit seharga 30 per unitnya. Jadi kita catat pada harga pokok penjualan dengan jumlah 7 unit, biaya per unitnya 20 dan total biayanya 140. Total biaya kita dapatkan dari 7 unit dikali 20, hasilnya ada $140. Dan pada saldo persediaan kita kurangkan 10 dikurangi yang kita jual tadi 7, hasilnya tinggal 3 unit yang tersisa pada saldo dengan biaya per unitnya 20 dan total biayanya 60. Transaksi pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli 8 unit seharga 21 per unitnya. Ditulis pada kolom pembelian untuk jumlah 8 dan biaya per unitnya 21, total biayanya 168. Untuk saldo persediaan, kolom saldo persediaan ditaruh bawahnya, jangan dijadikan satu karena biaya per unitnya berbeda. Jadi saldo persediaan ada 2 baris. Baris pertama jumlahnya ada 3 dan biaya per unitnya 20 dan total biayanya 60. Untuk baris kedua jumlahnya ada 8, biaya per unitnya 21 dan total biayanya 168. Silakan diperhatikan terbentuknya lapisan baru pada gambar. Transaksi pada tanggal 22 Januari, perusahaan menjual 4 unit dengan harga 21 per unitnya. Kita catat pada kolom harga pokok penjualan dengan jumlah 4 unit, biaya per unitnya 21 dan total biaya $84. Dari 4 unit yang dijual, seluruhnya berasal dari pembelian terakhir dengan harga pokok sebesar 21 per unitnya. Kenapa kita ambil dari 4 unit yang terakhir? Karena ini adalah metode LIFO, last in first out.
barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dikeluarkan. Jadi pada saldo persediaan berjumlah 3 unit dengan biaya per unitnya 20 dan total biaya 60 itu masih tetap. Dan untuk saldo yang 8 unit kita kurangkan yang tadi kita jual 4 unit dengan biaya per unitnya 21 dan total biayanya $84. Untuk transaksi tanggal 28 Januari, perusahaan menjual 2 unit dengan harga 21 per unitnya. Seperti tadi, kita catat pada harga pokok penjualan dengan jumlah 2 dan biaya per unitnya 21 dengan total biaya 42. Kenapa biaya per unitnya 21? Karena barang yang terakhir kita beli harganya 21. Karena ini metode LIFO, yang kita ambil ada saldo yang paling bawah, yaitu pembelian yang paling akhir yang kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi pada kolom 1 persediaan kita catat dengan jumlah 3 dan biaya per unitnya 20 dan total biayanya 60. Dan yang tadinya jumlahnya 4 dengan harga per unitnya 21, kita kurangkan barang yang kita jual tadi, jadi tinggal jumlahnya 2 dan biaya per unitnya 21 dan total biayanya 42. Tanggal 30 Januari perusahaan membeli persediaan sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya 22. Kita catat pada kolom pembelian dengan jumlah 10, biaya per unitnya 22 dan total biayanya 220. Dan juga kita catat pada saldo persediaan jumlahnya 10, biaya per unitnya 22 dan total biayanya 220. Kita taruh di bawah saldo yang tadi, jangan ditambahkan karena biaya per unitnya berbeda. Jadi pada transaksi kali ini kita mendapatkan total pada kolom pembeliannya sebesar jumlahnya ada 18 dan total biayanya ada 388, dan pada kolom harga pokok penjualan jumlahnya ada 13 dan total biayanya ada 266, dan pada kolom saldo persediaan jumlahnya ada 15 dan total biayanya ada 322. Periodik FIFO adalah barang yang masuk pertama kali yang dikeluarkan oleh perusahaan atau barang yang pertama kali diterima yang menjadi prioritas untuk terlebih dahulu dikeluarkan. 200 unit $9, 300 unit $10, 400 unit $11, 100 unit $12. 1 Januari persediaan awal, 10 Maret pembelian, 21 September pembelian, 18 November pembelian. 1000 unit tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. Pada tanggal 1 Januari sampai 18 November itu dijumlah dengan keseluruhan dan hasilnya $10.400. Maka harga pokok barang yang tersedia untuk dijual adalah $10.400. Hitungan fisik pada tanggal 31 Desember mengungkapkan bahwa 700 dari 1000 unit telah dijual. Menggunakan FIFO, unit-unit yang pertama dibeli secara teoretis merupakan unit-unit yang pertama kali dijual. Perhitungan dimulai dari tanggal 1 Januari. Jual 200 unit dan menjual 300 unit pada tanggal dan bulan yang berbeda. 200 unit sama dengan 2.200 pada tanggal 21 September. 100 unit sama dengan 1.200 pada tanggal 18 November. 2.200 ditambah 1.200 sama dengan 3.400. Maka persediaan akhir adalah 3.400. Barang dagangan yang tersedia untuk dijual senilai $10.400 dengan dikurangi persediaan akhir yang senilai 3.400, maka harga pokok penjualan adalah 7.000. Rangkuman periodik FIFO. Pembelian 1 Januari 200 unit, 10 Maret 300 unit, 21 September 400 unit,
18 November 100 unit. Barang tersedia untuk dijual senilai 10.400. Harga pokok penjualan senilai 7.000. Persediaan barang senilai 3.400. Persediaan awal 1 Januari 200 unit $9. Pembelian 10 Maret 300 unit $10. Pembelian 21 September 400 unit $11. Pembelian 18 November 10 unit $12. Menggunakan LIFO, batch terakhir yang dibeli dianggap sebagai batch pertama yang dijual. Dengan ini pemilik perusahaan asumsikan kembali bahwa 700 unit dijual selama tahun itu. Pada tanggal 1 Januari 200 unit $9 sama dengan 1.800. Pada tanggal 10 Maret 10 unit $10 sama dengan 1.000. Pada tanggal 21 September menjual 400 unit. Pada tanggal 18 November menjual 100 unit. Maka hasil persediaan akhir adalah 2.800. Pembelian tanggal 1 Januari 200 unit $9. Pada tanggal 10 Maret 300 unit $10. Pada tanggal 21 September 400 unit $11. 18 November 100 unit $12. Maka barang tersedia untuk dijual adalah 10.400. Persediaan barang 2.800. Harga pokok penjualan 7.600. Pembelian tanggal 1 Januari 200 unit $9. Pada tanggal 10 Maret 300 unit $10. Pada tanggal 21 September 400 unit $11. 18 November 100 unit $12. Maka barang tersedia untuk dijual adalah 10.400. Persediaan barang 2.800. Harga pokok penjualan 7.600. Periodik biaya rata-rata. Metode periodik biaya rata-rata yang didasarkan pada biaya rata-rata dari unit-unit yang identik. Periodik biaya rata-rata 200 unit $9 sama dengan $1.800. 300 unit $10 sama dengan $3.000. 400 unit $11 sama dengan $4.400. 100 unit $11 sama dengan $1.200. 1000 unit tersedia untuk dijual selama tahun tersebut. 10.400 harga barang tersedia untuk dijual. Harga barang tersedia senilai 10.400 per jumlah unit tersedia senilai 1.000 unit sama dengan biaya rata-rata per unit senilai 10,40 per unit. Barang dagang tersedia untuk dijual senilai $10.400 dikurangi persahir 10,40 kali 300 senilai 3.120. Maka hasil harga pokok penjualan senilai $7.280. Penilaian persediaan mana yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar? Barang A, jumlah persediaan 400. Harga pokok 10,25. Harga pasar 950. Total harga pokok 4.100, sedangkan LCM 3.800. Barang B 100, jumlah persediaan 120, harga pokok 22,50, harga pasar 24,10. Total harga pokok 2.700, sedangkan LCM 2.700. Barang C 600, jumlah persediaan 600, harga pokok 8,00, harga total harga pokok 4.800, sedangkan LCM 4.650.
Barang D, jumlah persediaan 280, harga pokok 14,00, harga pasar 14,75, total harga pokok 3,920, sedangkan LCM 3,920. Maka perbandingnya harga pokok dan harga pasar atau LCM lebih besar harga pokok. Penurunan pasar berdasarkan masing-masing barang 15,520 dolar dikurangi 15,070 dolar sama dengan 450 dolar. Penyajian barang dagang di neraca Metro ARTS neraca pertanggal 31 Desember 2007. Aset lancar, kas masuk di sebelah kredit senilai 9.400 dolar. Piutang usaha masuk sebelah debit senilai 80.000 rupiah dikurangi penyisian piutang tak terhingga masuk di sebelah debit 3.000 rupiah dan masuk di sebelah kredit 77.000 rupiah. Persediaan barang pada LCM FIVO senilai 216.300.000 rupiah. Metode retail, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menentukan rasio harga pokok terhadap harga retail. Seperti contoh ini, persediaan pada tanggal 1 Januari pada harga pokok dengan harga retail memiliki nilai yang berbeda. Pada harga pokok senilai 19.400, sedangkan pada harga retail senilai 36.000. Selanjutnya, pembelian selama bulan Januari ini pada harga pokok terdapat 42.600, sedangkan pada harga retail terdapat senilai 64.000. Selanjutnya, kita jumlahkan persediaan tadi dengan semua pembelian pada harga pokok dengan harga retail, maka menghasilkan barang yang tersedia dijual untuk harga pokok senilai 62.000, sedangkan untuk harga retail senilai 100.000 dolar. Selanjutnya kita menentukan rasio harga pokok terhadap retail, yaitu dengan membandingkan harga retail dengan harga pokok, di mana harga pokok senilai 62.000 kita bandingkan dengan harga retail senilai 100.000, maka menghasilkan rasio sebesar 62%. Langkah yang kedua yaitu dengan menentukan persediaan akhir pada harga retail. Dari transaksi tadi terdapat penjualan pada selama bulan Januari ini sebanyak 70.000 dolar. Karena kita menentukan persediaan akhir pada harga retail, maka cukup dicatat pada harga retail, tidak dicatat pada harga pokok. Setelah barang tersedia untuk dijual yang senilai 100.000 tadi kita kurangkan dengan penjualan selama bulan Januari senilai 70.000, maka persediaan pada 31 Januari pada harga retail senilai 30.000 dolar. Langkah yang ketiga yaitu dengan menghitung estimasi persediaan pada harga pokok. Estimasi ini dihitung setelah kita menentukan persediaan akhir atau persediaan pada tanggal 31 Januari pada harga retail. Dari sini kita dapat menentukan persediaan akhir 31 Januari harga retail itu senilai 30.000 dolar. Untuk menghitung estimasi ini, kita hitung dari persediaan akhir harga retail, kita kalikan dengan rasio harga, yaitu 30.000 dolar, kita kalikan 62% yang kita dapat dari langkah pertama tadi menentukan rasio, maka kita dapatkan estimasi persediaan senilai 18.600 dolar. Metode laba kotor untuk mengestimasi biaya persediaan.
Presentasi laba kotor diestimasikan berdasarkan pengalaman sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan yang telah diketahui. Yang kedua, estimasi laba kotor dihitung dengan cara mengalihkan estimasi presentasi laba kotor dengan penjualan bersih aktual. Selanjutnya, estimasi harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dari penjualan aktual, sedangkan estimasi harga pokok penjualan dikurangkan dari nilai aktual barang tersedia untuk dijual untuk menentukan estimasi nilai persediaan. Metode laba kotor. Metode laba kotor di sini digunakan untuk mengestimasikan persediaan untuk laporan keuangan bulanan atau kuartalan dalam sistem persediaan periodik. Seperti contoh di sini terdapat persediaan pada tanggal 1 Januari senilai $57.000. Kemudian terdapat pembelian pada bulan Januari senilai $180.000. Ketika persediaan ini kita tambahkan dengan pembelian selama bulan Januari menghasilkan barang tersedia untuk dijual senilai $237.000. Selanjutnya pada bulan Januari terdapat penjualan senilai $250.000. Kita kurangkan dengan estimasi laba kotor yang kita dapatkan dari penjualan selama bulan Januari, kita kalikan dengan presentasi laba kotor yaitu $250.000, kita kalikan 30%, maka didapatkan $75.000. Setelah itu kita dapatkan estimasi harga pokok penjualan. Setelah penjualan kita kurangkan estimasi laba kotor yaitu $250.000, kita kurangkan dengan $75.000 menghasilkan $175.000. Selanjutnya kita dapatkan estimasi persediaan akhir pada tanggal 31 Januari senilai $62.000. Kita dapatkan dari barang tersedia untuk dijual, kita kurangkan dengan estimasi harga pokok penjualan yaitu $237.000, kita kurangkan dengan $175.000 menghasilkan $62.000. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.